Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Izul dari Synapse Medical Education. Nah, di sini saya akan menyampaikan overview mengenai Bell's palsy, yaitu materi neurologi terkait neuropati. Yuk, kita langsung saja. Yang pertama yaitu definisi. Jadi, Bell's palsy itu merupakan kelainan saraf fasialis atau nervus cranialis nomor 7 yang sifatnya idiopatik dan akut. Jadi kurang dari 48 jam, sehingga menyebabkan paralisis LMN unilateral. Jadi pada gampangnya, Bell's palsy ini mengenai wajah satu sisi atau unilateral, dan sifatnya akut ya teman-teman. Nah, penyakit ini diduga terkait reaktivasi virus herpes simplex atau HSV dan virus varicella zoster atau VZV dengan prevalensi sekitar 23 per 100.000 penduduk per tahun. Nah, khasnya dari Bell's palsy ini dapat menyebabkan kesulitan menutup mata atau oftalmos, hilangnya sudut nasolabial, dan sudut mulut yang jatuh di sisi yang terkena. Nah, selanjutnya kita bahas patofisiologi. Ini penting teman-teman. Konsep ini untuk membedakan lesi nervus 7 UMN dan LMN atau Bell's palsy. Jadi ada beberapa bagian penting. Yang pertama yaitu kabel atau jaras, yaitu ada dua, yaitu jaras kortikobulbar dan nervus 7 perifer. Untuk jaras kortikobulbar, ini letaknya sebelum dari nukleus nervus 7. Sedangkan nervus 7 perifer atau nervus 7 ini letaknya telah melewati nukleus, jadi di bawah teman-teman atau di perifer. Nah, nukleus nervus 7 ini terletak di batang otak. Lalu yang kedua kita perlu tahu letak lesi, yaitu ada UMN, ada bagian sentral, dan LMN teman-teman di bagian perifer. Untuk UMN itu letaknya lesinya sebelum nukleus nervus 7, sedangkan LMN setelah nukleus. Dan kita bagi gejalanya secara sederhana, ada bagian atas di dahi, bagian tengah di mata, dan bagian bawah yaitu di mulut teman-teman. Nah, pada Bell's palsy ini letaknya di lower motor neuron, artinya setelah melewati nukleus nervus 7. Pada bagian atas dan tengah, ini mendapat input dari dua kabel teman-teman di bagian kiri dan kanan untuk upper motor neuronnya. Sedangkan bagian bawah ini hanya mendapatkan satu kabel saja, yaitu yang di bagian hijau dari bagian kontralateralnya atau bagian berlawanannya. Nah, pada lesi LMN karena letaknya di setelah nukleus, di bawah nukleus nervus 7, maka jika tekanan tersebut, maka kedua kabel tersebut akan mengalami gangguan, baik yang berwarna biru dan ungu, baik yang menginervasi bagian atas dan tengah maupun bagian bawah, sehingga seluruh bagian wajah ini akan mengalami kelemahan atau paralisis. Berbeda dengan lesi di upper motor neuron, ini letaknya di atas nukleus teman-teman, sehingga jika terkena di sisi kiri, maka akan mendapatkan input di sisi kanan teman-teman. Sedangkan di bagian bawah ini tidak mendapatkan input bantuan atau input eh, backup dari sisi yang berlawanan karena memang jarasnya itu hanya satu. Sehingga tanda ini dapat membedakan mana sih lesi yang LMN, mana yang UMN. Bisa dari gerak dahi, adanya kesulitan menutup mata, dan bibir mencong. Nah, pada LMN atau paralisi semuanya terkena, sedangkan pada UMN seperti pada stroke, tumor otak ini yang terkena hanya di bagian bawahnya saja, jadi sudut mulutnya jatuh. Selanjutnya kita masuk ke etiologi dan faktor risiko. Etiologinya ini 80-90% ini idiopatik. Tetapi berdasarkan hipotesis yang paling banyak di disebutkan yaitu terkait infeksi HSV atau virus VZV, terutama reaktivasi di ganglion giniculatum setelah dorman. Lalu ada faktor imunologi dan gangguan vaskular. Sedangkan faktor risiko pada pasien dengan riwayat DM, hipertensi, kehamilan, dan infeksi virus sebelumnya dapat meningkatkan risiko dari kejadian Bell's palsy. Nah, manifestasi klinisnya apa? Jadi, selain dari bagian atas, tengah, dan bawah, itu juga ada manifestasi klinis lain, teman-teman, seperti gejala motorik, sensorik, mata, dan lainnya. Mengapa bisa demikian? Karena pada nervus 7 perifer yang letaknya di setelah nukleus, di bawah nukleus, ini menginervasi bagian-bagian organ lain, seperti bagian kelenjar saliva, musculus stapedius, yang berperan sebagai otot di telinga, otot-otot ekspresi dari wajah, dan bagian sensoris dari lidah, terutama di 2/3 anterior. Sehingga
Dengan adanya inervasi ini menyebabkan gejala-gejala lain seperti paralisis otot wajah, lagophthalmos, nyeri belakang telinga, hipogeusia, hiperakusis, fenomena Bell. Jadi fenomena Bell ini menyebabkan bola mata bergerak ke superolateral saat menutup mata. Dan resiko ulkus kornea. Mengapa? Karena pasien kesulitan untuk menutup mata, teman-teman. Karena lagophthalmos tadi, sehingga terpapar oleh exposure dari luar atau eksternal dan berisiko terkena ulkus kornea hingga gejala parasimatis, teman-teman, mulut kering dan gejala dapat meningkat jika lesinya ini semakin proksimal letaknya. Dan ini merupakan ganglion, teman-teman, ganglion geniculatum, tempat reaktivasi dari virus-virus yang tadi saya sebutkan sini. Dan ini letaknya sempit dan banyak kabel di sini, sehingga ini merupakan predileksi tersering dari Bell's palsy. Nah, ini merupakan grading host Brackman, teman-teman, untuk menentukan parahan dari Bell's palsy. Intinya, grade 5 dan grade 6 ini kita harus rujuk. Selain itu, kita dapat menerapi hingga tuntas karena ini SKDI-nya 4A, sehingga kita harus mendiagnosis dengan 4 dan terapi hingga tuntas. Ini ini memang sedikit tricky. Untuk grade 3 dan grade 4, untuk grade 4 dan grade 5, mohon maaf. Jadi untuk membedakannya itu saat istirahat, teman-teman. Jika sudah asimetris, yaitu masuk grade 5. Nah, untuk grade 2 dan grade 3, bagaimana membedakannya? Yaitu grade 1, 2, dan 3, yaitu dengan matanya, teman-teman. Bagaimana usaha pasien untuk menutup mata. Dengan jika pasien tidak bisa menutup mata, grade 4. Jika dengan usaha yang sangat lebih, yaitu grade 3. Dengan sedikit usaha, yaitu grade 2. Dan menutup sempurna itu intinya grade 1 ini masih eh, samar-samar, teman-teman. Tidak terlalu terlihat. Umumnya pasien datang di grade 3 dan grade 4. Nah, pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah rutin, ureum, kreatinin, gula darah, lalu juga ada elektromiografi, MRI kepala, dan kontras. Kapan sih kita melakukan pemeriksaan penunjang ini? Sebenarnya Bell's palsy ini dapat ditegakkan secara klinis, tetapi pemeriksaan penunjang ini kita lakukan jika lesinya curiga kita lesi sentral dan kita tidak ada perbaikan, teman-teman, setelah melakukan terapi selama kurang lebih seminggu. Oke. Nah, tata laksananya terdiri yang pertama yaitu terdiri dari edukasi, teman-teman. Nah, edukasi. Jadi prognosis dari Bell's palsy sekitar 70-80% umumnya baik. Jadi dapat sembuh total. Yang kedua yaitu pentingnya penggunaan artificial tear sebagai perawatan mata karena risiko ulkus kornea. Dan yang ketiga yaitu latihan wajah dan kontrol rutin agar mempercepat recovery dari otot-otot fasialis, ya, otot-otot ekspresi wajah. Yang kedua, yaitu penggunaan kortikosteroid. Nah, ini merupakan drug of choice, ya, teman-teman, pada Bell's palsy. Dengan prednison merupakan obat pilihan di sini, yaitu dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan atau 60 mg. Ini kita kasih selama 5 hari, baru setelah itu kita tapering off, teman-teman, di hari ke-6. Jadi tapering off-nya tiap 10 mg mulai hari ke-6. Misal hari ke-6 jadi 50 mg, hari ke-7 40 mg, dan seterusnya hingga terakhir yaitu 10 mg. Serta penggunaan antivirus, kita dapat berikan antivirus di sini dengan asiklovir sebagai pilihan utamanya. Nah, ini kita dapat gunakan selama 72 jam pertama, teman-teman. Efektifnya, kita dapat berikan 5 kali 400 mg untuk curiga, jika curiga HSV, teman-teman. Jika VZV, kita dapat tingkatkan dosisnya hingga 800 mg. Nah, penggunaan kortikosteroid di sini adalah untuk menekan inflamasi di nervus 7 atau nervus facialis, terutama di ganglion geniculatum tersebut, sehingga dapat mempercepat recovery. Penggunaan antivirus karena terkait hipotesis aktivasi dari virus HSV atau VZV. Oke, kita lanjut ke soal, ya. Yang pertama, seorang pria 47 tahun datang ke IGD dengan keluhan wajah kanan terasa lemah sejak 8 jam yang lalu. Keluhan diawali 1 hari sebelumnya dengan nyeri tumpul di bagian belakang telinga kanan. Pasien mengeluh tidak mampu menutup mata kanan, kerutan di dahi kanan menghilang, dan mulut tampak tertarik ke kiri. Pasien tidak mengalami kelemahan pada lengan atau tungkai, tidak ada gangguan bicara, dan tidak pernah kehilangan kesadaran. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 130/80, nadi 86 kali per menit, RR 18 kali per menit, serta suhu 36,9 derajat Celcius. Pemeriksaan neurologis dalam batas normal. Manakah diagnosis yang paling tepat pada pasien ini?
Yuk, yuk, yuk. Jawabannya oke, D ya teman-teman. Jadi berspalsi atau lesi LMN nervus 7 kanan. Mengapa demikian? Ayo kita kupas. Yang pertama, pasien mengeluh wajah kanan terasa lemah. Lalu ada nyeri tumpul di belakang telinga kanan teman-teman. Ini bisa jadi mengarah pada eh, nervus eh, 7 ya teman-teman, terutama terkait musculus stapedius. Jadi gangguan nyeri tumpul di belakang telinga kanan dan tidak mampu menutup mata kanan. Nah, ini lagophthalmus ya teman-teman. Jadi gejala di bagian tengah, lalu gejala di bagian atas yaitu di dahi dan gejala di bagian bawah yaitu di mulut. Jadi tiga gejala ada atas, tengah, bawah. Sehingga secara klinis kita dapat tegakkan Bell's palsy teman-teman dengan ketentuan telah menyingkirkan pemeriksaan neurologis, yaitu pemeriksaan neurologis ini dalam batas normal, tidak ditemukan kelemahan ekstremitas, refleks fisiologis normal, serta pemeriksaan TTV ini dalam batas normal ya, tidak ada riwayat seperti hipertensi atau penyakit sistemik seperti diabetes. Jadi kita dapat singkirkan diagnosis bandingnya. Sehingga untuk TIA dan stroke kita telah menyingkirkan tidak ada defisit neurologi sentral, lalu lesi UMN nervus tujuh kanan, untuk lesi oleh UMN nervus tujuh kanan, untuk dahinya masih bisa bergerak teman-teman dan tidak ada lack of thalamus. Secara sederhana untuk lesi UMN, gejala atas dan tengah itu tidak ada. Atas ini dahi, jadi kerutan dahi menghilang, dan tengah ini lack of thalamus atau kemampuan menutup mata. Sedangkan pada lesi nervus 7, ini ketiga-tiganya ada atas, tengah, dan bawah. Untuk yang ini kurang tepat ya teman-teman karena ini gangguan sensasi wajah seperti rasa tersetrum ya teman-teman, bukan otot wajah. Jadi jawabannya yang do. Yang kedua, yaitu wanita 35 tahun, BB 60 kilogram datang ke puskesmas dengan keluhan wajah kiri tiba-tiba mencong saat bangun tidur. Keluhan sejak 10 jam yang lalu, pasien tidak dapat menutup mata, oke, gejala di bagian tengah. Lalu kerutan dahi menghilang, oke, gejala di bagian atas, dan air liur sering keluar teman-teman dari sudut mulut kiri, oke, gejala bagian bawah. Jadi sering keluar karena sudut mulutnya itu jatuh teman-teman ke kiri, sehingga air liurnya sering keluar. Nah, ini juga tidak ada kelemahan pada anggota gerak maupun gangguan bicara. Jadi ini kita dapat singkirkan ya pemeriksaan atau defisit neurologisnya dan pemeriksaan saraf defisit, defisit neurologis yang upper motor dan pemeriksaan saraf ini menunjukkan paresia nervus facialis tipe LMN. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman. Dikasih clue dan tanda pels ini positif. Tata laksana yang paling tepat. Ayo apa? Jawabannya A, teman-teman. Jadi dengan menggunakan prednison. Yang B, oke, dosisnya benar. Tetapi durasinya kurang tepat, teman-teman. Untuk yang C, bisa dexamethasone. Tetapi ini bukan terapi utama pada Bell's palsy dan dosisnya juga terlalu tinggi. Sedangkan yang D, Ridostigmine ini merupakan terapi pada miastenia gravis. Sedangkan yang E, aspirin ini merupakan terapi untuk kelainan vaskular seperti TIA atau stroke. Sehingga jawabannya yaitu A. Jadi pada UKM PPD, soal-soal seperti diagnosis dan terapi ini sering keluar. Dengan terapi ini menanyakan hingga dosisnya teman-teman. Karena kompetensinya 4A. Kita wajib melakukan terapi hingga tuntas. Oke, sekian pembahasan mengenai overview Bell's palsy. Semoga overview ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bekal UKM PPD bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.